Gentarkan dunia. Akhirnya anak bangsa berhasil menciptakan senjata laser yang paling mematikan. Indonesia mencetak sejarah baru dalam dunia teknologi pertahanan dengan keberhasilan para peneliti dan insinyur muda bangsa menciptakan senjata laser pertama yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. Prestasi ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan pada sebuah acara khusus di Jakarta, yang dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, pakar teknologi, dan komunitas pertahanan internasional. Senjata laser yang diberi nama Garuda Beam 1, ini dirancang untuk menjadi solusi pertahanan modern dengan memanfaatkan energi cahaya yang diubah menjadi daya tembak berintensitas tinggi. Teknologi ini mampu melumpuhkan target seperti drone, rudal, hingga kendaraan lapis baja ringan dengan presisi tanpa menimbulkan kerusakan tambahan pada lingkungan sekitarnya. Menurut para pengembang, Garuda Beam 1 menggunakan teknologi solid state laser dengan daya tembak mencapai 50 kW. Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara efisien di berbagai kondisi cuaca, dengan perangkat lunak yang memungkinkan penguncian target secara otomatis melalui sensor cerdas berbasis kecerdasan buatan. Keberhasilan ini tidak dicapai dalam semalam. Proyek pengembangan senjata laser telah dimulai sejak 5 tahun lalu melalui kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Dengan pendanaan dari pemerintah dan dukungan dari sektor swasta, tim peneliti berhasil mengatasi berbagai tantangan teknis, termasuk efisiensi energi dan stabilitas daya laser. Kami bangga akhirnya bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu menghasilkan teknologi pertahanan canggih yang selama ini hanya dimiliki oleh negara maju. Para ahli menyebut keberhasilan ini sebagai lompatan besar bagi industri pertahanan Indonesia. Dengan adanya senjata laser, Indonesia kini memiliki kemampuan untuk memperkuat sistem pertahanan udara dan laut secara signifikan. Penggunaan teknologi laser juga dianggap lebih hemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan sistem pertahanan konvensional seperti rudal. Selain itu, pengembangan senjata ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor senjata canggih ke negara-negara sahabat di masa depan. Prestasi ini mendapat perhatian serius dari komunitas internasional. Beberapa negara di Asia Tenggara bahkan disebut mulai tertarik untuk menjalin kerjasama teknologi dengan Indonesia. Sementara itu, negara-negara maju memandang keberhasilan ini sebagai langkah maju yang menunjukkan kebangkitan Indonesia di dunia teknologi pertahanan global. Keberhasilan Garuda Beam 1 bukan hanya pencapaian teknis, tetapi juga simbol dari kebangkitan Indonesia sebagai pemain strategis di kancah teknologi global. Pemerintah dan para pemangku kepentingan kini fokus untuk memperluas dampak inovasi ini ke berbagai sektor. Dengan pencapaian ini, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga produsen inovasi kelas dunia. Ini baru awal. Kedepan, kami akan terus mendukung anak bangsa untuk mengembangkan teknologi yang lebih maju dan strategis, ujar Menteri Pertahanan dalam pidatonya. Keberhasilan menciptakan senjata laser ini menjadi bukti nyata bahwa anak bangsa mampu bersaing di panggung global, membawa nama Indonesia semakin disegani di dunia internasional. Tidak berhenti pada Garuda Beam 1, para peneliti Indonesia kini sudah merancang pengembangan teknologi lanjutan yang diberi nama Garuda Beam 2. Versi ini direncanakan memiliki daya tembak lebih besar, jangkauan lebih jauh, dan kemampuan untuk melacak serta menembak beberapa target secara simultan. Garuda Beam 2 akan mengintegrasikan teknologi Directed Energy Weapon, DEW, terbaru yang memungkinkan daya serang lebih presisi dan minim jeda waktu. Selain itu, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Pertahanan berencana untuk memproduksi senjata laser ini secara massal, baik untuk kebutuhan TNI maupun untuk ekspor. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kemandirian alat utama sistem persenjataan, alutsista, Indonesia sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Senjata laser ini tidak hanya dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara, tetapi juga untuk mendukung operasi Angkatan Laut dan Darat. Beberapa skenario penerapan yang direncanakan meliputi, sebagai pelindung terhadap serangan drone, rudal balistik, atau pesawat tanpa awak. Dipasang di kapal perang untuk melindungi armada dari ancaman rudal anti kapal dan serangan udara. Digunakan sebagai senjata anti-drone di medan perang atau untuk melindungi instalasi militer strategis. Meskipun sukses besar telah diraih, pengembangan senjata laser ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal efisiensi energi dan pengintegrasian sistem pada platform militer yang sudah ada. Selain itu, biaya awal produksi yang tinggi menjadi tantangan untuk memperluas adopsi teknologi ini. Namun, pemerintah dan para peneliti optimistis bahwa dengan pengembangan teknologi baterai dan pembangkit energi mandiri, efisiensi sistem akan terus meningkat, sehingga membuat teknologi ini semakin terjangkau. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran riset dan pengembangan teknologi.
Presiden Indonesia, dalam pidatonya, menyatakan komitmennya untuk mendukung inovasi anak bangsa melalui program JI Indonesia Teknologi Mandiri 2045. Dengan teknologi seperti Garuda BIM, kita tidak hanya menciptakan alutsista yang canggih, tetapi juga membuka peluang besar untuk menjadikan Indonesia pusat inovasi teknologi global. Keberhasilan ini juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas. Banyak yang merasa bangga bahwa Indonesia akhirnya mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam bidang teknologi militer. Di media sosial, tagar Garuda BIM menjadi trending, dengan ribuan komentar positif yang mendukung karya anak bangsa. Pemerintah juga mengajak generasi muda untuk terus terlibat dalam pengembangan teknologi melalui berbagai program pelatihan dan beasiswa. Dengan ini, diharapkan muncul lebih banyak talenta-talenta baru yang mampu membawa inovasi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Menyadari potensi besar dari teknologi laser, Indonesia mulai membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara sahabat. Beberapa negara, seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan Brasil, telah mengajukan minat untuk menjalin kerjasama teknologi. Kolaborasi ini bukan hanya dalam bentuk ekspor produk, tetapi juga pertukaran pengetahuan untuk mempercepat pengembangan teknologi pertahanan berbasis laser di masa depan. Indonesia tidak hanya ingin menjadi penjual, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan teknologi global. Dengan kerjasama ini, kita bisa mempercepat lompatan inovasi yang lebih besar. Proyek Garuda BIM telah menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor teknologi tinggi, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga manufaktur. Selain itu, proyek ini juga melibatkan banyak perusahaan lokal sebagai mitra dalam pengadaan komponen, seperti sistem pendingin, perangkat lunak, dan material laser berkualitas tinggi. Industri lokal yang sebelumnya hanya menjadi pemasok kecil kini bertransformasi menjadi bagian penting dari rantai pasok senjata canggih, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi inspirasi besar bagi generasi muda Indonesia. Universitas-universitas di seluruh Indonesia kini berlomba-lomba membuka jurusan baru di bidang teknologi pertahanan dan laser. Pemerintah juga menginisiasi program Beasiswa Garuda Muda untuk mendukung calon peneliti berbakat yang ingin mendalami teknologi ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak-anak muda kita adalah masa depan bangsa. Kami ingin memastikan mereka memiliki akses penuh ke pendidikan dan teknologi terbaik, kata Menteri Pendidikan. Melalui pencapaian ini, Indonesia mempertegas komitmennya untuk menjadi negara mandiri di bidang teknologi. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI menegaskan bahwa keberhasilan Garuda BIM 1 hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian total di berbagai sektor strategis. Kita tidak boleh berhenti di sini. Senjata laser ini adalah tonggak sejarah, tapi tujuan kita lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya teknologi pada 2045. Dengan inovasi, kerja keras, dan semangat kebangsaan.